Kemudian materi hari ini nah ini kami dititipi satu materi oleh Dinas DP 3 AKB Kabupaten Bojonegoro tentang bagaimana mencegah kekerasan tidak hanya dalam rumah tangga tapi secara umum juga kepada orang lain, kepada tetangga, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Yang atasi Mas. Pasnya dimatikan enggak apa-apa. Ampun, kalau lanjutkan nggih. Jadi kita dititipi satu materi yang mau tidak mau harus kami sampaikan kepada panjenengan semua. Tadi di awal saya sampaikan panjenengan adalah menjadi contoh al-uswah al-hasanah, semoga yang hasanah, al-qudwah, contoh tauladan di minimal di lingkungan desa panjenengan. Bagaimana terkait dengan mencegah kekerasan. Di slide-nya itu ada beberapa jenis kekerasan. Kalau ditanya biasanya yang sering melakukan kekerasan ini kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu? Jawabannya mesti kira-kira bapak-bapak. Tapi padahal kalau kita membaca atau kita melihat situasi, melihat fakta yang terjadi, tidak selalu itu dilakukan oleh bapak-bapak atau seorang laki-laki. Dengan ngertos kasus Jombang, polisi membakar suaminya hingga meninggal dunia. Ngertos Bapak Ibu nggih? Kuwi kira-kira sing ngobong sing lanang napa sing wedok? Sing ngobong sing wedok. Posisi punya anak kecil kemudian suaminya dibakar sampai meninggal dunia. Pertanyaan kula siji. Ketika anaknya sudah besar, terus takok bapake neng ndi? Kuwi kira-kira ibu ning jawab lho piye kira-kira? Ketika ada berita itu, saya termasuk orang yang memantau media sosial, Bapak Ibu. Saya suka baca komen-komenan di media sosial. Ada berita itu, komentar netizen itu tak buka, lucu-lucu. Ketika ada yang bertanya, lah itu nanti anaknya ketika tanya bapak mana, ada yang jawab bapak menyala anakku misalnya. Nah itu komentar-komentar seperti itu menunjukkan bahwa yang pelaku kekerasan itu tidak hanya terjadi pada seorang laki-laki. Kalau di rumah tangga berarti seorang suami, tapi juga dari perempuan ada kemungkinan bahkan sampai meninggal dunia. Slide Mas. Nah itu nanti kita bahas di slide. Aku orang yang gambarnya lo ya. Next. Nah next Mas. Ini jenisnya. Selama ini kekerasan itu identik hanya dengan fisik, ngampleng wong, nyaduk, jotos. Tapi dalam undang-undang pembahasan atau pembagian kekerasan itu ada 4 ini. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Next. Yang pertama fisik, sudah jelas melukai orang lain, nganu bojone, ngobong bojone, sampai mateni bojone. Itu sudah jelas ada kekerasan fisik. Nah seperti gambar ini, gampar bojone, jotos bojone. Tapi nek jotosnya bengi-bengi dan dalam posisi suka sama suka ya wis mbah nek wi. Ora jotos jenenge Bu nggih. Next. Nah, ini ada kekerasan psikis. Ngendo. Pak, saiki rupane sampean neng sawah ae kok malah berubah to, Pak? Malah koyo napa? Udeng wis saiki nek buah aku ora usah terno, Pak, tak budal dhewe misalnya. Akhirnya apa? Ketika dilokno seperti itu trauma misalnya. Aku mau ngetro bojoku bar dilokno ngono kuwi. Hati-hati, bisa termasuk kategori kekerasan psikis, menghina. Tidak hanya dalam rumah tangga, jenengan ngendo wong. Saiki yang lagi viral ada istilah napa?
bullying, ngendowong di media sosial, ada foto bagaimana kemudian di komen, itu juga ada termasuk kategori kekerasan psikis. Terus yang ketiga, kategori kekerasan ekonomi. Saya kemarin Syawal kemarin ceritane bulan nenggone wong wedok Pak Bu. Kemudian saya tidak cerita sama kiai saya, kemudian bulan lalu saya ditimbali sama Pak Yai. Mungkin Pak Yai rondo duko, saya ditimbali, kemudian saya cerita, ngapunten saya dereng sowan jenengan dulu, tapi saya langsung datang ke rumahnya perempuan. Ada satu nasihat Pak Yai yang masih saya ingat, beliau ngendikan, ya dutun nisa as-sabru anil mal. Tirakate wong wedok kuwi sabar ketika orang duwe. Kira-kira angel apa gampang Bu? Orang duwe iso sabar iki lho angel apa gampang kira-kira? Sing lanang yo jawab gampang Pak, tapi sing wedok sing nglakoni. Jenengan ngertos kasus perceraian Bojonegoro Januari sampai Juni yang sudah inkrah, yang sudah diputus itu jumlahnya kurang lebih 1.500 sekian. Dari total itu yang cerai gugat, artinya gugat itu berarti sing wedok sing mengajukan, itu jumlahnya 1.200-an. Cerai talak sing lanang sing ngajukan itu jumlahnya hanya 300. Berarti akeh sing lanang apa sing wedok Bu, Pak? Kendel sing lanang apa sing wedok berarti? Ketika diteliti penyebabnya, Pak Solikin Jami, Ketua PA pada waktu itu menyampaikan ada satu fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi, tapi itu menjadi alasan mayoritas kenapa perempuan mengajukan gugat, yaitu sing lanang kecanduan dolanan judi. Nang gondang ya enek berarti nggih. Kadang nggih. Ada satu fenomena yang sudah ada Pak, sebelumnya zaman-zaman 2000 awal-awal itu tidak ada, tapi karena kemajuan teknologi saya menyaksikan sendiri betapa orang kalau sudah di depan HP satu kali duduk itu loh 10 juta melayang, 15 juta hilang. Nah, kok ngerti Pak? Orang aku pemainnya mboten loh nggih, tapi teman-teman saya biasa Bu, Pak ngopi di warung ketika di pondok, di depan pondok ngopi dengan teman-teman itu biasa. Dan mengamati fenomena seperti itu, dan itu terjadi betul. Ketika sekarang kemajuan teknologi, orang dengan mudah mengakses saldo, top up itu dengan mudahnya, ada aplikasi M-Banking dan lain sebagainya, itu terjadi yang namanya judi online. Sing wedok wis oleh saithik dinggo dolanan judi online sisan. Makanya mayoritas perempuan mengajukan gugat itu salah satu faktornya adalah sing lanang dolanan judi online. Mbah neng gondang ki enek to ora kira-kira. Engko tak takone Pak Naib kira-kira enek ora ning gondang. Next Mas. Arif. Nah yang keempat ada kekerasan seksual. Jenengan pernah ngertos berita wong wedok melaku terus eneng wong lanang numpak motor tiba-tiba ngerayu ngono. Jembatan pernah ada Pak ya? Namanya begal, ngapunten, begal payu darah. Di media sosial kathah Bu. Berita-berita seperti itu nggih. Yang perempuan jalan, nah ini terusnya nembe batu. Yang perempuan jalan biasa, apalagi mahasiswa biasa nih. Wong wedok mlaku, sing lanang numpak motor, alon-alon ning ngandinge. Ya moro-moro langsung ngene ngono. Ngono aku ya kadang heran lho, enake opo ngono ki lho kadang. Makanya itu termasuk kategori kekerasan. Boten, maksud kula kuwi enake nyenggol tok niki apa to Pak? Karuan nek ora nyenggol tok ngoten lho maksudnya. Nah, itu termasuk kategori kekerasan seksual, ada pidananya. Sing wedok bisa melaporkan ke polisi. Apa buktinya next Mas? Nah, ini slide selanjutnya.
Bagaimana penanganannya? Nah, iso ditangani dhisik, tidak perlu melibatkan APH, aparat penegak hukum. Kalau itu terjadi di rumah tangga panjenengan, di masyarakat panjenengan, tetangga panjenengan, selesaikan dulu secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa, next Mas. Nah, nomor 4 ini ada namanya VR, visum et repertum. Jenengan laporkan ke APH, ke polisi, tapi tetap harus ada yang namanya bukti fisik. Bukti fisik nek cuma didono tok iki lho Pak, tanganku abang. Berdicetot bojoku misalnya, ora iso. Sekarang ada yang namanya visum et repertum. Jenengan pergi ke rumah sakit, minta surat keterangan, tanda tangan dokter bahwa ada luka seperti ini, penjelasannya seperti ini. Itu bisa menjadi bukti dari kekerasan. Next. Nah, tadi saya sampaikan tidak selalu yang menjadi pelaku ki wong lanang. Aku ya mau Pak wong lanang disalahno ae. Buktinya itu tadi, wong wedok sampai berani membakar suaminya. Dan banyak terjadi, anak misalnya. Nah, ora ditukokno montor nguring-nguring bacok bapake. Kira-kira berita ngono ki enek napa mboten Bapak Ibu? Kathah. Makanya yang harus kita sadari bersama-sama, pelaku tidak selalu identik wong lanang. Bapak-bapak tak bela Pak. Tapi bisa jadi dari istri, bisa jadi dari anak. Next. Nah ini, dari keempat kekerasan tadi itu ada ancaman pidananya masing-masing. Jenengan ngendowong, wong kuwi lho kok gendut ya. Body shaming, kekerasan verbal, bisa masuk ancaman pidana. Coba next Mas. Nah ini ada kekerasan seksual, ada jelas pasalnya. Next. Kemudian dan lain sebagainya. Next. Tidak perlu kita bahas semuanya pada intinya dari 3 kekerasan itu tadi ada ancaman pidana. Jadi monggo kita sedaya luwih hati-hati, khususnya pun menjaga lisan kita ini loh. Hati-hati, kekerasan psikis bisa diawali dari ucapan kita. Saiki tidak hanya ucapan tapi dengan ketikan tangan. Nek gawe status sing ati engko nek eneng tanggane tersinggung di screenshot dilaporno polisi, ada ancaman pidanane. Tidak mengenakan orang itu ada ancaman pidanane Pak, tidak membuat nyaman orang itu ada ancaman pidananya.